Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad Zakiyah Fauzi. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke, untuk video sebelumnya kita telah membahas pertidaksamaan rasional. Untuk video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional. Oke, langsung masuk ke pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah bentuk pertidaksamaan yang fungsinya itu adanya tanda akar, baik di ruas kiri, ruas kanan, ataupun keduanya. Oke, bisa lihat di bentuk umumnya. Di sini ada pertidaksamaan irasional. Nih bentuk umum yang pertama, akar f(x) lebih kecil dari a. Yang kedua, akar f(x) lebih kecil dari gx. Nah, yang ketiga, akar f(x) lebih kecil dari akar gx. Nah, yang keempat itu akar f(x) ditambah akar gx lebih kecil dari a. Nah, tandanya ini dia bisa berbentuk apapun kecuali dari sama dengan, karena pertidaksamaan itu kan tandanya bukan cuma ini kan, ada lebih besar, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Nah, ini bentuk umumnya, tandanya selain dari sama dengan. Jadi dia bisa akar fx lebih besar sama dengan a, atau akar fx lebih besar dari a. Nah, itu tergantung nanti di bentuk soalnya. Oke, lanjut di cara penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah, cara penyelesaiannya ini memiliki dua. Yang pertama itu adalah syarat akar. Nah, syarat akar ini di mana fungsi yang ada bentuk akarnya ini kita keluarkan supaya tidak ada akarnya lagi. Misalkan ini nih, syaratnya itu ada dua. Fungsi x lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti fungsi x-nya ini dan gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nih, kita lihat di contoh yang pertama. Ada pertidaksamaan akar 3x min 9 lebih kecil sama dengan 6. Nah, kita lihat di pertidaksamaan ini. Yang mana yang ada akarnya? Oh, ternyata ini kan 3x min 9. Oke, kita keluarkan. Kita masuk ke fx-nya. Kita ganti fx-nya jadi 3x min 9. Tulis 3x min 9. Nah, tandanya lebih besar sama dengan 0. Nah, ngikutin yang ini nih, tandanya nih, lebih besar sama dengan 0. Kita tulis. Oke, kita selesaikan. Di sini kita untuk mencari nilai x-nya, di mana min 9 itu pindah ruas ke kanan. Jadi 3x lebih besar sama dengan, nah ini kan min 9 pindah ruas ke kanan jadinya plus 9. Nah, sekarang masih ada 3x-nya. Berarti 3-nya pindah ruas ke kanan. Nah, lawan dari perkalian apa? Pembagian. Berarti 3x lebih besar sama dengan 9, sama aja x lebih besar sama dengan 9/3. Nah, 9 bagi 3 berapa? Itu kan 3. Nah, ini berarti kita udah dapat nih x-nya. X lebih besar sama dengan 3. Oke, langsung kita ke bentuk garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Nah, lihat titiknya di sini. Titik ini kan memiliki dua macam. Ada yang titiknya ini dipenuhi, nah atau titiknya ini kita hitamkan. Ada yang titiknya itu kosong atau tidak hitam. Nah, tidak hitam ini berarti dia tandanya itu lebih besar atau lebih kecil. Pokoknya tandanya itu tidak ada sama dengannya. Karena ini tandanya ada sama dengannya, lebih besar sama dengan, berarti titiknya itu hitam. Nah, lihat x lebih besar sama dengan 3. Kalau lebih besar berarti arahnya ke kanan. Berarti daerahnya itu yang ini, daerah penyelesaiannya. Oke. Terus ini ada contoh yang kedua nih. Lihat, di sini ada pertidaksamaan akar 3x plus 2 lebih besar akar 4 min x. Nah, kalau tadi kan cuman ada
1 akar. Nah, kalau sekarang ada 2 akar, berarti kita pakainya yang 2. Ini fx-nya, ini gx-nya. Oke, kita cari yang fx-nya dulu. 3x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Oke, jangan lupa tulisnya ini bentuknya selalu fx lebih besar sama dengan 0. Fx lebih besar sama dengan 0. Fx-nya berapa? 3x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Pindah ruas 2-nya di sini. Jadi apa? Plus 2. Jadi min 2. 3x min 2. Masih ada 3. 3-nya pindah ruas ke sini. Berarti sama aja x lebih besar sama dengan min 2/3. Oke, udah dapat yang pertama yang fx-nya. Sekarang kita cari yang gx-nya. Lihat, yang ada akarnya 4 min x. Nah, ini gx-nya nih. Kita ganti gx-nya. Selalu ingat bentuknya gx lebih besar sama dengan 0. Berarti gx-nya kita ganti 4 min x. 4 min x lebih besar sama dengan 0. Nah, kita pindahin 4-nya dulu nih. Karena di sini plus 4, maka di sininya min x lebih besar sama dengan min 4. Nah, sekarang karena kita mencari hanya x-nya aja, di sini masih ada minnya atau negatifnya. Berarti di sini kita pindahkan minnya di sini, berarti min ketemu min jadinya plus. Nah, ingat, kalau misalkan ini kan sama aja min 4 dibagi min 1. Nah, kalau misalkan nanti bentuknya itu di depannya min x ini ada minnya, berarti tandanya itu dia berubah. Tadinya lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Pokoknya kalau misalkan nanti dibagi min di sini, itu tandanya selalu berubah. Tandanya itu berlawanan. Kalau misalkan yang lebih kecil, berarti tandanya nanti lebih besar. Kalau misalkan tandanya lebih besar, berarti tandanya lebih kecil. Begitupun juga kalau misalkan ada sama dengannya. Oke, sekarang kita sudah dapat 2 nih, 2x-nya nih. X lebih besar sama dengan min 2/3 sama X lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita gambar. Lihat, titiknya itu apa? Titiknya itu yang ini dipenuhi atau titiknya itu dihitamkan. Karena dia ada tandanya sama dengan dua-duanya nih. Berarti kita tulis dulu yang lebih kecil yang mana? Min 2/3. Berarti kita tulis dulu min 2/3-nya itu di kiri. Nah, yang lebih besar itu adanya di kanan. Tandanya gimana? Lihat, lebih besar sama dengan berarti tandanya ke kanan. Terus kalau misalkan 4 itu lebih kecil berarti tandanya ke kiri. Nah, di sini daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang dilewati keduanya. Dilewati min 2/3 sama dilewati 4. Berarti mana? Berarti ini nih antara min 2/3 sampai dengan 4. Nah, ini cara yang pertama nih. Cara penyelesaian pertama, karena ada 2 kan. Terus ini yang kedua. Kalau tadi syarat akar, sekarang itu dikuadratkan. Berarti kalau dikuadratkan, ruas kiri dan ruas kanan itu dikuadratkan. Misalkan nih, langsung kita masuk ke contohnya. Pertidaksamaan akar 3x min 9 lebih kecil sama dengan 6. Oke, berarti ruas kirinya yang mana? Nih, ruas kiri akar 3x min 9, nah ruas kanannya itu 6. Keduanya dikuadratkan. Oke, sekarang min 3x min 9, akar dikuadratkan berarti kan akarnya itu keluar. Atau akarnya itu hilang, berarti 3x min 9 sisanya. Nah, 6 kuadrat itu hasilnya 36. Oke, tandanya tidak berubah. Langsung min 9-nya itu pindah ruas ke kanan. Berarti sisa di kirinya 3x lebih kecil sama dengan 36. Tadi min 9 lawannya jadi plus 9. Berarti 3x lebih kecil sama dengan 36 ditambah 9 itu hasilnya 45. Lalu 3-nya pindah ruas. Ingat kalau 3x berarti kan 3 kali x, berarti lawannya perkalian itu pembagian. Berarti x lebih kecil sama dengan 45 dibagi 3. Berapa 45 bagi 3? Hasilnya 15. Berarti x lebih kecil sama dengan 15. Oke, kita gambar berarti titiknya itu 15 di sini. Titiknya titik hitam karena di sini ada sama dengannya. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri karena tandanya lebih kecil. Oke, langsung
Contoh yang kedua, sama seperti tadi. Ternyata akarnya itu ada dua di ruas kiri sama ruas kanan. Berarti ruas kirinya yang ini akar 3x plus 2, ruas kanannya yang akar 4 min x. Kita kuadratkan dua-duanya. Tandanya tidak berubah, berarti kan akarnya keluar nih. Akar, berarti sisa 3x plus 2 lebih besar 4 min x. Oke, kita selesaikan. Kita yang x-nya kita pindahkan ke kiri, yang tidak ada x-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini min x ini kita pindahkan. Yang plus 2 kita pindahkan ke kanan. Lihat, berarti 3x min x berarti 3x plus x. Karena min x-nya itu lawan dari, karena pindah ruas jadi berlawanan, berarti 3x plus x lebih besar 4. Nah, ini plus 2 lawannya itu min 2, berarti 4 min 2. 3x plus x berarti kita hasilkan 4x lebih besar 4 dikurang 2 itu 2. Oke, masih ada 4-nya di sini, kita pindah ruas ke kanan. Berarti x lebih besar dari 2/4. Nah, 2/4 kan bisa diperkecil nih. Bisa disederhanakan, berarti x lebih besar dari 1/2. Nah, ingat di sini berarti kita buat garisnya, buat garis bilangannya, garis lurus. Terus kita titiknya berapa? 1/2. Nah, titiknya lihat, dia tidak dihitamkan karena dia tidak ada sama dengannya. Karena tandanya cuma ada lebih besar, tidak ada lebih besar sama dengan. Berarti dia titiknya itu kosong atau tidak dihitamkan. Nah, lihat arahnya, karena dia lebih besar berarti arahnya ke kanan. Oke, dari dua cara ini kita dapat menentukan nanti untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Nah, cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional memakai dua cara itu. Yang pertama syarat akar, yang kedua itu dikuadratkan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Lihat, yang pertama, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3x min 9 lebih kecil sama dengan 6. Oke, yang pertama itu kan tadi apa cara penyelesaiannya? Syarat akar. Syarat akar bentuknya apa? Fx lebih besar sama dengan 0 dan Gx lebih besar sama dengan 0. Karena di sini di soal tersebut fungsinya cuma satu, yang ada fungsi itu yang ada variabelnya. Karena yang ada variabelnya itu cuma 3x min 9, berarti kita pakai yang fx-nya saja. Oke, tulis fx lebih besar sama dengan 0. Nah, fx-nya berapa? 3x min 9. 3x min 9 lebih besar sama dengan 0. Nah, 9-nya pindah ruas, sama seperti tadi ini contoh soalnya. Berarti 3x lebih besar sama dengan 9. X lebih besar, nah 3-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 9 dibagi 3. Menghasilkan 3x lebih besar dari 3. Oke, kita dapat buat garisnya nih seperti ini. Terus titiknya titik hitam, arahnya kemana? Karena lebih besar, dia arahnya ke kanan. Oke, sekarang yang dikuadratkan berarti ruas kirinya yang ini yang ada akarnya, ruas kanannya yang 6. Kita kuadratkan. Nah, yang ada akarnya itu keluar, berarti 3x min 9 lebih kecil sama dengan 36. Karena ini 6 kuadrat. Nah, berarti min 9-nya pindah ruas ke sini. Berarti jadi plus 9, 36 tambah 9 berarti 45. Oke, 3x masih di kirinya masih 3x. Kita bagi di sini. Berarti 45 dibagi 3. 5 bagi 3 berapa? 15. X lebih kecil sama dengan 15. Nah, kita buat garis lagi. Garis bilangan, titiknya itu 15. Nah, lihat dia. Karena ada sama dengannya, berarti dia titiknya itu ada isinya atau titik hitam. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Nah, dari kedua syarat ini, kita mencari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan dari syarat akar. Karena di SMP itu sudah dipelajari kan, pelajaran irisan. Irisan berarti itu gabungan.
Berarti di sini lihat garis bilangannya yang dilewati dari keduanya. Berarti yang ke-15 itu ke kiri, yang 3 itu ke kanan. Nah, berarti dia daerahnya yang terkena dua-duanya. Berarti ini nih daerah penyelesaiannya dari 3 sampai dengan 15. Lihat, berarti himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan, karena ini titiknya hitam ya. Dan X lebih kecil nih, lebih kecil. Karena ini titiknya hitam berarti pakai sama dengan 15. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3x plus 2 lebih besar akar 4 min x. Nah, yang pertama itu syarat akar. Ingat, syarat akar apa? Fx lebih besar dari 0 nih, dan Gx lebih besar dari 0. Nah, fx-nya kita cari dulu fx-nya. Nih, fx-nya 3x plus 2. Berarti 3x plus 2 lebih besar dari 0. Nah, 2-nya pindah ruas. Berarti 3x lebih besar sama dengan, karena ini plus 2 jadinya min 2. Nah, 3-nya pindah ruas juga ke kanan. Berarti x lebih besar sama dengan min 2/3. Oke, udah dapat nih fx-nya nih. Terus sekarang kita cari yang gx-nya. Mana gx-nya? Oh, gx-nya yang ini, 4 min x. Lihat, 4 min x lebih besar sama dengan 0. Berarti 4-nya pindah dulu ke sini. Nah, ini kan karena ini plus 4 sama aja, berarti dia jadinya min 4. Ini min x. Ingat, terus masih ada minnya, kita pindahkan ke sini. Sama aja min 4 bagi min 1 kan. Nah, kalau dibagi min ini terakhir, berarti tandanya dia berubah arah. Tadinya lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan 4. Nah, udah dapat nih gx-nya nih. Kita gambar dulu titiknya min 2/3 sama 4. Titiknya apa? Titik hitam atau titik yang ada isinya. Karena ini ada sama dengannya. Oke. Yang min 2/3 arahnya itu ke kanan. Terus yang 4 ini arahnya ke kiri. Nah, ini. Berarti ini nih daerahnya nih. Karena dilewati keduanya. Oke, sekarang kita yang cari cara yang kedua nih, dikuadratkan. Berarti dua-duanya dikuadratkan. Berarti akarnya itu hilang. 3x plus 2 lebih besar 4 min x. Oke, kita selesaikan. Yang ada variabelnya kita pindahkan. Yang tidak ada variabel kita pindahkan ke kanan. Nah, berarti kan min x pindah ruas jadi plus x. Nah, plus 2 pindah ruas jadi min 2. 3x plus x lebih besar 4 min 2. Berarti 3x tambah x berapa? 4x. Lebih besar dari 4 dikurang 2. Itu 2. Nah, 4-nya pindah ke sini. Berarti x lebih besar dari 2/4. 2/4 ini disederhanakan. Terus kita bagi 2. Yang atas sama yang bawahnya. Nah, berarti sisanya x lebih besar 1/2. Oke, udah dapat 1/2-nya. Lihat tandanya. Kita mau buat titiknya. Titiknya apa nih? Berarti titiknya itu tidak ada isinya karena ini tidak ada sama dengannya. Berarti titiknya ini kosong. Terus arahnya kemana? Arahnya ke kanan karena dia lebih besar. Berarti ini nih daerahnya. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini, pertidaksamaan rasional ini, berarti kita cari yang dilewati ketiganya. Yang 4 ini lewat, yang min 2/3 ini lewat, yang 1/2 ini lewat. Nah, berarti kan ini daerahnya nih. Wah, mencong. Nah, ini daerahnya nih. Oh, kita ganti warna biar tidak bingung. Nah, ini nih daerahnya nih, berarti nih daerah penyelesaiannya nih. Dari 1/2 sampai dengan 4. Berarti x-nya itu lebih besar dari 1/2 dan x-nya itu lebih kecil dari 4. Nah, x lebih kecil dari 1/2. Ingat 1/2 itu kan tidak ada sama dengannya, atau kita tulis seperti ini nih. Nah, ini tidak ada sama dengannya, berarti lebih kecil, dan x lebih besar dari 1/2 dan x lebih kecil dari sama dengan 4. Nah, karena 4 ini titik hitam, berarti dia pakai sama dengan. Nah, ini himpunan penyelesaiannya nih. Kita bisa ditulis gini. X lebih kecil dari 1/2
pakai dan karena irisan, dan X lebih kecil sama dengan 4. Nah, oke. Ini contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang terakhir nih, ada 3 contoh soal. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min x. Akar 2x min x lebih kecil dari x. Nah, lihat variabelnya. Di sini kurang. Oh, variabelnya ini ada 2 nih, karena di ruas kiri ada, di ruas kanan juga ada. Nah, lihat, berarti kan syarat akar. Kita langkah yang pertama itu pakai syarat akar. Syarat akar itu kan fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kan fx, nah fx-nya apa nih? Berarti 2x min x. Ya kan? Oh, ini salah soal nih. Di sini tidak ada x-nya. Nah, di sini tidak ada x-nya. Berarti 2 min x lebih kecil dari x. Nah, lihat. Kalau tadi ada x-nya berarti bisa diselesaikan. Jadi nanti dia akar x-nya aja. Karena 2x min x itu masih bisa dikurang. Karena kuadratnya sama. Nah, sekarang lihat ini x kita hapus. 2 min x lebih kecil dari x. Berarti 2 min x itu fx-nya. Fx-nya kita tulis masuk ke syarat akar. 2 min x lebih besar sama dengan 0. Nah, 2-nya pindah ke kanan, berarti jadi min 2. Min x lebih besar sama dengan min 2. Nah, nah di sini kan ada min x nih. Berarti gimana caranya supaya jadi x? Berarti minnya pindah ke sini, sama aja min 2 dibagi min 1. Ingat, kalau dibagi min, dia tandanya berubah. Tadinya lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan. Berarti x lebih kecil sama dengan 2. Oke, ini dapat yang pertama. Nah, di sini kurang nih. Karena di sini juga ada variabelnya, berarti ini termaksud gx. Nah, gx-nya kita cari nih, gx. Karena syarat ada 2 kan tadi, fx sama gx. Gx lebih besar sama dengan 0. Gx-nya berapa nih? Gx-nya itu adalah x lebih besar sama dengan 0. Oh, udah dapat langsung nih x-nya nih. Berarti kita gambar nih. Ini gambar yang pertama nih, tandanya yang fx itu kan 2, berarti titiknya lihat, karena ada sama dengan berarti titik hitam, terus arahnya ke kiri karena dia lebih kecil nih. Berarti arahnya ke kiri. Ini arahnya. Terus yang kedua itu mana nih, yang ini nih, yang bawah. Dia 0, lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan, oh karena sama dengannya berarti titiknya hitam. Terus arahnya kemana? Berarti dia arahnya ke kanan, karena dia lebih besar. Ya kan? Lalu lanjut, kita cari yang dikuadratkan. Nih, dikuadratkan berarti kan kedua ruasnya itu dikuadratkan. Berarti akar 2 min x itu dikuadratkan sama x-nya juga dikuadratkan. Oke, langsung. Karena ini ada akarnya berarti akarnya hilang. 2 min x lebih kecil dari x kuadrat. Oke, langsung kita pindahkan ruas saja. X kuadratnya ke kiri sekarang. Nah, biarkan jadi ruas kanannya itu 0. Berarti 2 min x kuadrat lebih kecil dari 0. Oke, udah dapat, atau lebih gampangnya kita pindahkan aja yang kuadratnya lebih besar, kita pindahin yang di paling kiri. Min x kuadrat min x plus 2 lebih kecil dari 0. Oke, kalau ada seperti ini caranya kita faktorkan. Faktorkan angka berapa supaya hasilnya dikali itu jadi plus 2. Dan kalau misalkan di jumlah itu menghasilkan min 1. Berarti di sini kita nanti tulis x, di sini x. Angka yang dikali 2 dan di jumlah itu jadinya min 1. Berarti kan plus 2 min 1. Oke. Karena di sini akar ini kita minnya ini kita kurungkan dulu. Nah, kita selesaikan yang di sini dulu. Berarti dia plus 2 min 1. Min x plus 2,
X min 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini karena ini ada minnya, berarti kita kalinya yang di kanannya aja. Berarti min dikali X dan min dikali plus 2. Min X min 2, X min 1. Oke, lebih kecil dari 0. Nah, kalau udah dapat seperti ini, berarti kita cari nih, kita udah dapat 2 titik. Ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti kita cari langsung, kita sama dengan kan 0. Min X min 2 sama dengan 0. Min X, nah 2-nya pindah ke sini. Kalau karena ini min, berarti pindah ruas jadi plus. Min X sama dengan 2. Nah, minnya pindah ke sini kan, sama aja min 1. 2 dibagi min 1. Jadi X sama dengan min 2. Oke, ini dapat titik yang pertama. Terus kita cari titik X min 1. X min 1 sama dengan 0. Berarti satunya pindah ke sini, X sama dengan 1. Oke, kita dapat 2 titik nih. Berarti kita gambar dulu 2 titik nih. Kita bikin garis bilangan, kita gambar 1 sama min 2. Pokoknya yang lebih kecil itu taruhnya di kiri, yang lebih besar itu taruhnya di kanan. Lihat titiknya. Karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti dia titiknya itu kosong. Nah, ini dua-duanya titiknya kosong. Oke, nah di sini kenapa ada min plus min? Caranya gimana? Nanti caranya itu kita uji coba atau kita masukkan angka. Misalkan setelah 1 ini angkanya ada berapa? Misalkan di sini kan ada 2. Nah, 2-nya ini kita masukkan ke dalam sini nih. Ke dalam yang ini nih. Untuk mengetahui tandanya plus minnya. Oke, coba kita misalkan X-nya kita ganti X sama dengan kita ganti 2. Ya kan? Berarti 2 dikurang 2 itu kan 0. Lebih kecil dari 2 pangkat 2 itu 4. 0 lebih kecil dari 4. Oke, atau enggak biar nggak bingung gini deh. 2 min X sama dengan X kuadrat. Nah, 2 min 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, karena di sini dia hasilnya 0, berarti dia tandanya itu negatif. Karena kenapa? Karena di sini 0 itu benar kan, dia lebih kecil dari 4. Makanya dia tandanya itu negatif. Coba kalau misalkan di sini kan antara angka dari min 2 sama 1 nih. Sini ada berapa aja? Ada min 1, ada 0 kan. Kita pakai 0 dulu deh. Nah, lihat di sini. Berarti X sama dengan 0. Lihat, berarti kita langsung masukin aja 2 min 0 lebih kecil dari 0 kuadrat. Nah, 2 min 0 berapa? Berarti kan 2 lebih kecil dari 0. Nah, karena ini salah kan? Karena 2 itu harusnya lebih besar dari 0. Ini kuadrat hilang. Ya kan? Berarti dia lawannya. Kalau misalkan lebih kecil itu kan arahnya ke kiri atau min kan? Karena dia ini salah, berarti dia lawannya benar. Kalau benar itu jadi positif. Nih, misalkan gini. Dia arahnya gini. Kalau lebih besar, dia arahnya positif. Nah, kalau lebih kecil, dia arahnya negatif. Kalau misalkan pernyataannya itu benar. Tapi kalau misalkan pernyataannya salah, dia lawannya misalkan ada 2 lebih besar dari 3. Benar atau salah? Salah kan? Berarti dia tandanya negatif. Nah, kalau misalkan di sini ada, kita lihat di sebelah sini, 1 lebih kecil dari 2. Benar atau salah? Benar, berarti dia tandanya negatif. Karena kalau misalkan lebih kecil itu kan tandanya negatif. Kalau misalkan 1 lebih besar dari 2, itu kan salah. Berarti dia tandanya tetap negatif.
Karena kalau misalkan 2 lebih besar dari 1, itu kan benar. Berarti dia tandanya positif. Kalau misalkan di sini ada 3 lebih kecil dari 4. Nah, dia tandanya negatif. Karena ini pernyataannya benar. Lebih kecil ini. Nah, kalau misalkan ini nih pernyataan kita cari yang salah nih. Misalkan 2 lebih kecil dari 1. Ini kan salah nih. Karena kalau benar dia harusnya tandanya negatif. Nah, kalau salah dia tandanya positif. Nah, ini kan salah nih, berarti dia tandanya positif. Terus kita cari nih yang min 3 nih, kita masukkan nih x kita ganti min 3. X sama dengan min 3. Oke, berarti di sini 2 min x, ini itu kan min 3, berarti min 3 lebih kecil dari 9, karena kan 3 min 3 kuadrat itu 9. Oke, ini kan min ketemu min, berarti plus 2 ditambah 3 lebih kecil dari 9. Berarti berapa? 5 lebih kecil dari 9. Nah, ternyata pernyataan ini benar kan? Berarti dia tandanya negatif. Nah, ini negatif, kita udah ketemu nih, negatif, positif, negatif. Oke, sekarang kita lihat arahnya. Arahnya karena di sini lebih kecil, berarti dia arahnya ke yang negatif atau min. Berarti ini nih. Nah, ini nih. Oke. Himpunan penyelesaiannya berarti ini kan karena ada 3 garis, berarti dia yang dilewati ketiganya atau irisan dari ketiganya nih. Irisan dari atau 4 titik atau 3 garis bilangan. Ini kan ada 4 titik nih, 0, 2, terus min 2 sama 1 kan. Berarti yang dilewati keduanya mana nih daerahnya? Dilewati ketiganya. Oke, berarti kan ini nih. Yang ini nih dilewati nih. Nah, ini nih. Nah, kena kan tiga-tiganya itu. Berarti ini daerah himpunan penyelesaiannya nih. Berarti dia angkanya dari 1 sampai dengan 2. Atau nih. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini nih. Berarti X itu lebih besar dari 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Karena apa sama dengan? Karena ini titiknya itu ada isinya. Kenapa ini tidak sama dengan? Karena ini titiknya ini kosong. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, ternyata sudah selesai. Untuk sekian pertemuan kita kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan selamat belajar untuk PTS-nya. Semoga hasilnya memuaskan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.